and this is my time. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Welcome to my station. I am Aditya Julada Ansari from Soaring in Brew, Banjarbaru. It's a pleasure to welcome you all here. Okay, let's get started. Before that, in this preamble, it's just to make sure you all are sure I'm fluent in English conversation and ready for WBRC of course. So, for the rest of this presentation, I will continue with bahasa. Oke, Jajas, terima kasih. Kami sangat senang menggunakan metode cupping sebagai pendekatan terhadap sebuah kopi, di mana dalam keseluruhan cupping protokol berkaitan erat dengan timeline dan timing. Mengapa? Karena tidak semua atribut penilaian dari suatu kopi dapat teridentifikasi dalam satu waktu. Kehilangan satu dari beberapa bagian pada timing cupping protokol dapat berakibat fatal, yakni kehilangan kesempatan untuk mengidentifikasi atribut, kehilangan experience pada hasil seduhan, dan yang paling penting menurut kami, kehilangan skor. Dalam cupping protokol, prosesi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada saat panas. Ketika kopi baru selesai diseduh merupakan timing untuk aroma. Yang kedua, pada saat hangat atau suhu minum. Di saat suhu kopi berkisar antara 60 sampai 75 derajat Celcius merupakan timing untuk flavor, aftertaste, juga beberapa bagian kecil dari acidity dan body. Yang ketiga, pada saat dingin atau mendekati suhu ruang. Dimensi lain pada aroma dan kualitas acidity pada kopi mulai lebih mudah untuk diidentifikasi dan kualitas body pada kopi mulai muncul dengan lebih jelas. Namun, apa yang terlewat dari sini? Ketika kopi benar-benar sampai pada suhu ruang, di mana segala atribut positif dari kopi benar-benar nampak. Mengingat di kompetisi seperti sekarang ini, waktu sangat terbatas, sehingga bagian timeline inilah yang sering kali terlewat. Maka, bagian yang terlewat ini akan saya sajikan kepada Anda, para judges sekalian. Oke judges, tema seduh pada hari ini adalah The Missing Experience. Saya akan membagi hasil seduhan menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan kopi yang bersuhu antara 60 sampai 75 derajat Celcius. Dan pada gelas lain merupakan kopi yang kami percepat pendinginannya hingga kisaran suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Metode ini kami namakan rapid cooling. Baik judges, kopi yang saya gunakan berasal dari Jawa Barat, olahan Irwansyah. Kopi ini ditanam pada ketinggian 1440 meter dari atas permukaan laut, tepatnya pada bagian barat Gunung Puntang. Kopi ini di-roasting 1822 Kopi Roaster, kopi dengan precision blend varietas, yaitu penggabungan dua varietas kopi yang berbeda, Sunda Geisha natural dan Bourbon natural yang kami blend pada dosis tunggal untuk seduhan. Kedua kopi ini di-roasting secara terpisah dengan target aktron yang berbeda. Sunda Geisha natural dengan target aktron 76 bertujuan untuk memperkuat aroma dan acidity. Sedangkan Bourbon natural dengan target aktron 78 bertujuan untuk memberikan intense sweetness pada body dan memberikan layer tambahan pada acidity. Kemudian, untuk memastikan waktu kontak yang ideal antara air dengan kopi sehingga terekstraksi secara maksimal sesuai dengan target seduh saya, maka dari itu saya menggunakan clapper dripper. Oke judges, pada hari ini saya menggunakan 15 gram kopi dengan ukuran gilingan medium to coarse. Suhu yang saya gunakan adalah 93 derajat Celcius dengan target seduh saya selama 3 menit. Pada proses seduh kali ini, saya menggunakan 3 interval. Di interval pertama, masing-masing saya menuangkan sebanyak 50 ml air untuk blooming. Kemudian, pada interval kedua dan ketiga, masing-masing saya menuangkan sebanyak 100 ml air dengan target seduh saya sebanyak 250 ml air atau setara dengan rasio 1:16. Tujuan pembagian interval ini adalah untuk proses agitasi atau pengadukan, di mana dalam 3 tuangan tersebut artinya saya melakukan 3 kali proses agitasi untuk membantu ekstraksi pada kopi serta meningkatkan solubility pada seduhan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan taste note kopi yang dapat diperoleh secara optimal pada timeline ini, yaitu aroma,
flavor, aftertaste, juga bagian awal atau inisial dari acidity dan body. Pada aroma, para judges akan mendapatkan sweet aromatic, ripe fruit, and palm sugar. Kemudian pada flavor, para judges akan mendapatkan kesan buah anggur yang matang, diiringi dengan jeruk mandarin dan sentuhan coklat pada ujungnya. Kemudian pada aftertaste, para judges akan mendapatkan kesan yang panjang dan manis. Initial acidity berupa citric dan malic, initial body, medium, and smooth. Permisi. 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 Baik judges, silakan menikmati aroma dan flavor dari kopi ini. Baik judges, boleh minta perhatiannya lagi? Mengulang tentang apa yang saya sampaikan mengenai bagian yang terlewat. Maka dari itu, saya menggunakan metode untuk mempercepat pendinginan suhu hingga kisaran 30-35 derajat Celcius. Metode ini kami namakan rapid cooling. Saya menggunakan dripper switch berisikan food grade stainless steel ice cube yang bertujuan mempercepat pendinginan suhu pada hasil seduhan tanpa merubah solubility yang diakibatkan mencari es batu serta kondensasi berlebih. Permisi, silakan. Sorry, permisi, silakan. Permisi, silakan. Dan pada hasilnya, para judges tidak akan melewatkan banyak hal positif dari kopi ini, yaitu more smooth and caramelized aroma, raise intensity of fruitiness, how balance this coffee from hot to cold temperature, layering acidity citric, malic, and vibrant phosphoric, super high sweetness, velvety, and syrupy body, with pleasant, clean finish. Please enjoy the special treat that we have designed for a complete experience. And this is the missing experience. I am Aditya Julia Ansari. Thank you for your attention, and this is my time. Yeah. Aku lupa tadi mau minjem itu ke timer, jadi nggak ada acuan. Sorry.
Thank you so much. Thank you Bang. Makasih. Terima kasih. Makasih Bang.